Kan aturannya seperti biasa. Ketika nanti narasumber lagi berbicara, mungkin bisa dimatikan dulu karena supaya kondusif dan bisa terdengar dengan jelas dengan yang lainnya. Kemudian saya ingin membacakan CV dari narasumber kita terlebih dahulu ya. Yang ingin dicatat silahkan dicatat. Jika kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Nama Rojikin Matlab, tempat tanggal lahir Batang 21 April 2020, alamat Perum Taman Raya Citayam Bogor, nomor telepon bisa dicatat 0822 9957 0956. Pendidikan formal S1 FHUI, S2 Kajian Ketahanan Nasional UI, S3 Hukum di Zhejiang University Tiongkok, pengalaman dosen hukum Unusia Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, aktivis LBH Ansor, penulis buku MK, pencapaiannya S1 sampai S3, prestasinya runner-up mahasiswa berprestasi utama FHUI 2006, moto pasti ada hikmahnya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada langsung saya mulai saja. Selamat sore, saya Iski dari Justisia Indonesia. Untuk isu kali ini kita mengangkat tema realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 yang penyebarannya melalui manusia dan sangat cepat ini memang mengharuskan setiap orang untuk berjaga jarak. Bahkan ini adalah menjadi suatu alasan pemerintah untuk mengambil kebijakan agar masyarakat Indonesia bisa tetap di rumah dan saling berjaga jarak. Beberapa kota dan kabupaten sudah mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau PBB, diantaranya adalah DKI Jakarta dan daerah penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Tangerang Raya. Selain kebijakan pemerintah mengenai social distancing atau PSBB tadi, pemerintah juga mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dalam rapat telekonferensi, Presiden minta seluruh kementerian, lembaga dan Pemda untuk menyisir kembali APBN dan APBD untuk memfokuskan semuanya untuk penanganan COVID. Nah, hal ini perlu sangat diperlukan untuk diawasi atau pengawasan. Lalu bagaimana sih pengawasan untuk realokasi anggaran ini? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita, Bapak Rojikin. Penjelasan Anda, Pak, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya ada jeda ini ya, waktu antara bicara dengan dengar ya. Terima kasih atas kesempatan dari Justisia Indonesia yang pada kali ini meminta saya untuk menjadi narasumber mengenai alokasi anggaran ini. Tema ini menarik dan strategis menurut saya karena saat ini ketika orang lain bisa berjuang dengan caranya masing-masing, yang dokter berjuang menyembuhkan yang sakit, kemudian relawan-relawan berjuang di lapangan. Nah, mahasiswa dan aktivis-aktivis antara lain mengawal di sini, di realokasi anggaran, memastikan bahwa semua anggaran-anggaran ini tersedia karena sebagai wabah yang tadinya tidak terduga, maka pemerintah belum menganggarkan kegiatan ini. Jadi pemerintah saat ini pemerintah memiliki biasanya dana cadangan, dana yang tidak terduga, namun kemudian
anggaran ini biasanya skalanya misalnya dalam kondisi saat ini adalah diperkirakan wabah ini akan berlangsung lama, kemudian akan mengaruhi kondisi perekonomian nasional maupun global, akan terjadi resesi global dalam waktu yang lama karena minta untuk stay home, kemudian orang akan berkurang pendapatannya, orang akan atau bahkan hilang sama sekali pendapatannya, maka akan terjadi resesi global. Nah, demikian pula terjadi pada negara, ketika negara pendapatannya akhirnya berkurang atau bahkan hilang dari beberapa sektor tertentu, maka diperlukan realokasi anggaran. Anggaran-anggaran yang tidak penting perlu diubah, atau pemerintah nyebutnya kadang refocusing, diubah, difokuskan kepada anggaran penanganan COVID-19 ini. Nah, jadi kegiatan realokasi anggaran ini kegiatannya sangat strategis karena dari realokasi anggaran inilah maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memiliki dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, seperti kegiatan yang dilihat teman-teman, penyemprotan disinfektan di beberapa tempat, kemudian pengadaan alat medis dan sebagainya. Nah, dari dana realokasi ini diharapkan maka pemerintah memiliki dana yang cukup, termasuk nanti memberi stimulus ekonomi, kemudian memberi bantuan kepada yang terdampak. Nah, anggaran-anggaran ini tadinya kecil, maka dengan adanya realokasi ini diharapkan bisa besar. Kemudian pemerintah berharap ini cepat dilakukan realokasi ini, sehingga mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Sudah ada instruksi Mendagrinya, sama instruksi Mendagri nomor 1 juga tahun 2020, yang mengharapkan Pemda melakukan realokasi anggaran dalam waktu 1 minggu. Jadi suratnya tertanggal 2 April, namun sampai sekarang ternyata banyak daerah-daerah yang belum melakukan realokasi anggaran ini, mengubah anggaran-anggaran yang tadinya tidak penting atau kurang mendesak diubah menjadi anggaran untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi pemerintah seharusnya lebih keras lagi memaksa daerah-daerah untuk segera melakukan refocusing anggaran ini, karena inilah langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan warganya, untuk menyelamatkan perekonomian. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya krisis yang berkelanjutan. Bahkan bisa jadi mencegah nyawa-nyawa hilang, karena untuk pembelian APD membutuhkan dana yang besar misalnya. Kemudian ada orang yang kekurangan susu karena tidak punya pekerjaan, bisa mendapatkan susu misalnya untuk anaknya karena mendapat bantuan pemerintah. Nah, kalau realokasi ini dilakukan dengan lambat, maka dampaknya ya tidak ada dana untuk kegiatan itu. Nah, kemudian dalam realokasi anggaran ini maka penting diketahui mekanismenya, kita mulai dari alokasi anggaran dulu. Jadi ini nanti akan terkait dengan hak pemerintah, kemudian hak DPRD, DPR pusat, pemerintah daerah sebagai stakeholder dalam pembuatan anggaran ini. Jadi pada dasarnya semua hak dan pengeluaran keuangan negara harusnya dianggarkan dalam APBN atau APBD. Jadi setiap 1 sen uang yang dikeluarkan, setiap 1 sen itu harus diatur dalam APBN, APBD. Kemudian dipertanggungjawabkan juga. Nah, apa gunanya APBN, APBD? Karena ini adalah anggaran rakyat, maka untuk mengeluarkannya dan untuk mempertanggungjawabkannya perlu persetujuan rakyat. Dalam hal ini diwakili oleh DPRD, DPR pusat. Sesuai lingkupnya masing-masing. Di pusat maka DPR, kemudian di daerah berarti DPRD. Nah,
semua harus dianggarkan, tidak boleh ada yang lewat. Nah, namun dianggarkannya setiap tahunnya. Namun dalam kondisi tertentu maka bisa jadi ada anggaran perubahan. Ini yang namanya APBNP, anggaran APBN perubahan atau APBD perubahan. Nah, itu bisa dilakukan dalam tahun yang bersangkutan sebelum berakhir tahun. Nah, dalam hal tertentu dalam keadaan darurat bisa hanya dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Nah, tapi intinya tetap harus ada laporan kepada DPRD. Nah, kemudian karena ini anggaran rakyat, maka tetap harus ada pertanggungjawaban kepada rakyat. Dalam hal ini misalnya ada Badan Pemeriksa Keuangan yang akan memeriksa anggaran. Nah, Perpu ini dibuat dengan cepat, kemudian di situ juga berharap ada kecepatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat mulai dari para menteri, kemudian para kepala lembaga negara, kemudian pemerintah daerah berarti para kepala daerahnya dan para pejabat keuangannya diharapkan cepat bekerja untuk mengubah alokasi anggaran ini, sehingga masuk dalam menyalurkan anggaran-anggaran. Sehingga di situ dibuat keistimewaan bahwa pelaksanaan anggarannya bisa dilakukan dengan mekanisme APBN, bisa dilakukan dengan pertanggungjawaban yang lebih sederhana. Nah, tapi tetap ada pertanggungjawaban. Kemudian, nah nanti ini harusnya disahkan dalam undang-undang atau perda. Kemudian ada yang istimewa dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 antara lain mengenai kebolehan melakukan defisit anggaran lebih dari 3%. Di Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, defisit dibatasi maksimal 3%. Jadi untuk teman-teman tahu bahwa defisit anggaran kita selalu defisit karena banyak kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan sementara pemerintah dananya kurang sehingga meminjam. Seperti rumah tangga biasa, bahwa rumah tangga ketika belum memenuhi dana untuk beli rumah maka ia melakukan pinjaman. Karena kalau nggak pinjam maka akan lama belinya. Demikian pula pemerintah melakukan defisit anggaran ini artinya dia ingin melayani sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mewujudkan kemakmuran rakyat, sehingga dia meminjam dana untuk menutupi kegiatan-kegiatannya. Nah, defisit ini yang sebelumnya dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto, melalui Perpu ini dibolehkan lebih dari 3%. Namun ini yang sepertinya pemerintah terburu-buru, atau saya nggak tahu apakah sengaja atau tidak, bahwa tidak ada batas maksimalnya. Berapa batas maksimal defisit ini yang diperbolehkan? Kalau tanpa dibatasi maksimalnya, artinya pemerintah boleh melakukan defisit sebesar-besarnya. Bisa jadi ini bentuk pemerintah biar fleksibel dalam menganggarkan nanti kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana besar. Pemerintah mungkin tidak bisa memprediksi berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk penanganan COVID ini dan berapa lama. Ada yang memprediksi sampai 2023. Namun Presiden pada kesempatan beberapa waktu lalu pernah memprediksi bahwa optimis bahwa akhir tahun nanti akan selesai COVID ini, sehingga dia berharap tahun 2021 akan kembali lagi marak pariwisata yang sudah disiapkan Indonesia. Nah, ini ada cacatnya Perpu ini adalah antara lain bahwa tadi tidak dibatasi maksimal defisit, kemudian yang kedua, anggaran ini harusnya ditetapkan setiap tahun, namun dalam Perpu ini pemerintah dibolehkan untuk melakukan defisit lebih dari 3% sampai anggaran 2022. Nah, padahal anggaran rakyat ini adalah
anggaran yang harus dipertanggungjawabkan harus disetujui oleh DPR, DPRD. Nah, tanpa adanya persetujuan DPR dan DPRD, maka wujud kedaulatan rakyat ini jadi hilang. Pemerintah bisa bertindak semena-mena. Nah, harusnya setiap tadi konsep dasarnya bahwa ini adalah anggaran rakyat, maka pengeluarannya harus mendapat tanggung jawab, mendapat persetujuan wakil rakyat. Nah, disahkan dalam bentuk APBN, APBD. Nah, sementara kalau sampai 2022, artinya 2021 dan 2022 ini pemerintah seolah-olah tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk melakukan defisit anggaran. Sampai berapa maksimalnya? Tidak terbatas. Nah, nanti kita tunggu. Perpu ini sedang diuji di MK oleh beberapa aktivis. Sejauh pengetahuan saya ada 2 pihak yang menguji. Nanti biasanya akan digabung hasilnya untuk menentukan apakah Perpu ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Nah, kemudian kita tahu bahwa memang Undang-Undang 17 tahun 2003 mengatur kekuasaan pengelolaan keuangan negara di tangan Presiden, kemudian diwakilkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kemudian diwakilkan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Negara untuk di tingkat pusat, dan untuk di tingkat daerah diwakilkan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota. Jadi Presiden memang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, namun perlu diingat bahwa tadi harus persetujuan dari DPR, DPRD. Nah, kemudian ini yang perlu pertegas oleh pemerintah mengenai kecepatan ini, bahwa memang untuk menyusun anggaran, untuk merealokasikan, mengubah anggaran ini dari anggaran-anggaran lama ke anggaran untuk penanganan COVID ini memang butuh waktu. Nah, karena ada mulai dari penyusunan, kemudian nanti penetapan, pelaksanaan, nanti sampai ke pertanggungjawaban. Nah, kalau proses biasanya agak lama. Namun kalau kemarin Mendagri menetapkan waktu 7 hari. Sampai sekarang ternyata masih banyak yang belum melakukan realokasi. Nah, pemerintah harusnya menegaskan lagi untuk cepat realokasi ini. Perlu diketahui misalnya realokasi kemarin saya baca di Kementerian EU, mereka bisa merealokasikan 36 triliun. Nah, bayangkan satu kementerian bisa memangkas anggarannya 36 triliun untuk diserahkan kepada negara untuk kemudian digunakan penanganan COVID ini. Nah, maka bayangkan bila semua kementerian, semua daerah melakukan realokasi ini. Nah, saya membayangkan bahwa nanti kalau benar-benar dipangkas untuk kegiatan yang sangat penting saja, kemudian memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendesak, maka bisa jadi Indonesia tidak membutuhkan dana bantuan lain, tidak memerlukan dana bantuan dari pihak lain, sehingga cukup dengan dana yang ada. Kemudian tadi mengenai kewenangan tadi, teman-teman bisa lihat di pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 17, pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Nah, kemudian dalam penganggaran, maka untuk di daerah perlu juga pertimbangan DPD, karena DPD ini perwakilan daerah tanpa partai. Nah, dengan memangkas aturan-aturan penetapan APBN APBD, maka seolah kedaulatan rakyat jadinya dikesampingkan. Pemerintah berpotensi untuk melakukan tindakan otoriter dalam pembuatan anggaran ini. Memang tujuannya bagus untuk menyelamatkan rakyat, namun karena kita negara hukum, maka sebaiknya proses hukum tetap ditempuh untuk dalam proses realokasi anggaran ini. Nah, kemudian
Nah, setidaknya ada izin dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan tindakan-tindakan yang berakibat pada keuangan negara. Karena tadi bahwa APBN berfungsi sebagai APBD berfungsi sebagai otorisasi. Nah, bentar. Nah, di Perpu nomor 1 tahun 2020 ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah. Sedang menunggu apakah ini akan dibatalkan oleh MK atau tidak, atau DPR justru menyetujuinya. Maka biasanya adu cepat. DPR kalau setuju dengan pemerintah maka akan menetapkan Perpu ini menjadi undang-undang. Sementara kalau dia lambat maka bisa keburu dibatalkan MK. Kalau menurut MK ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ada beberapa wewenang yang diberikan kepada pemerintah, yaitu menetapkan batasan defisit anggaran, kemudian melakukan penyesuaian besaran belanja wajib, mandatory spending. Jadi belanja wajib itu misalnya belanja pendidikan, kemudian belanja kesehatan. Itu pemerintah bisa menetapkan batasan besarannya. Kemudian melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi. Dari tadinya unit-unit tertentu kita ubah, digeser-geser. Ini menjadi wewenang pemerintah tanpa persetujuan DPR. Kemudian antar fungsi bisa juga diubah antar program. Kemudian pemerintah diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN. Yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia. Jadi anggaran yang tadinya belum ada, pemerintah boleh melakukan tindakan-tindakan apapun demi penanganan COVID ini atau demi menyelamatkan sistem perekonomian Indonesia. Ada kendala teknis. Jadi wewenang pemerintah banyak melalui Perpu ini, termasuk tadi misalnya menggunakan anggaran dari sisa anggaran lebih. Jadi setiap tahun itu pembayaran yang lebih ini bisa digunakan langsung tanpa persetujuan DPRD. Kemudian menggunakan dana abadi. Jadi ada dana abadi pendidikan. Kemudian kemarin sempat ramai keinginan pemerintah untuk menggunakan dana haji. Nanti tinggal dilihat apakah DPR setuju atau tidak. Kemudian pemerintah juga diberi wewenang untuk menerbitkan surat utang negara. Kemarin sudah terjadi, pemerintah menerbitkan obligasi itu terbesar dalam sejarah Indonesia. Kalau tidak salah 4,3 miliar dolar. Nah, bagi pemerintah ini adalah suatu kebanggaan karena Indonesia ternyata masih dipercaya oleh lembaga internasional untuk mendapatkan pinjaman. Namun bagi sebagian aktivis merasa bahwa ini bukan berarti Indonesia dipercaya, tapi Indonesia memang sedang dalam jebakan hutang untuk diberi hutang terus. Nah, ini perlu kita kawal bersama mengenai hutang ini. Nah, kemudian pemerintah juga diberi wewenang untuk menetapkan sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan atau luar negeri. Jadi apapun bisa dilakukan pemerintah demi penanganan COVID ini. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah menurut Perpu tadi. Dalam bidang keuangan daerah, misalnya pemerintah bisa melakukan refocusing, kemudian melakukan perubahan alokasi. Kemudian di bidang perpajakan, pemerintah bisa melakukan penyesuaian tarif, kemudian pajak transaksi online. Jadi teman-teman yang punya jualan online, siap-siap kalau ada peraturan baru mengenai pajak online, transaksi online. Kemudian fasilitas kepabeanan, bisa jadi ada barang-barang tertentu yang akan mendapat fasilitas kepabeanan dikurangi tarifnya. Baik, Pak, mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Baik. Jadi apa yang penting kita kawal dari realokasi anggaran ini, yaitu bagi saya perlu melihat bahwa kita meminta pemerintah untuk bergerak cepat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
Kemudian perlu memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, seperti kalau biasanya pemerintah pusat, pemerintah daerah itu punya kegiatan consinyering atau rapat-rapat yang sekarang bisa dilakukan lewat online tanpa jamuan, jadi anggaran jamuan, anggaran rapat bisa dihilangkan. Kemudian mereka biasanya sering meeting-meeting di hotel karena tidak ada kegiatan di hotel, maka anggaran itu bisa dihilangkan. Kemudian yang perlu kita kawal adalah awasi jangan sampai terjadi duplikasi anggaran. Misalnya dana desa saat ini bisa dilakukan untuk kegiatan penanganan COVID. Jadi tidak perlu membangun dulu, bisa dilakukan untuk penyemprotan disinfektan misalnya. Namun perlu diawasi jangan-jangan pemerintah mempertanggungjawabkan anggaran ini seolah ini dana hibah. Dan ini misalnya dari dana desa. Nah, nanti jangan-jangan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan itu sebagai kegiatan mereka, sementara ini adalah kegiatan dana desa dan sebagainya. Dana pembelian alat pelindung diri misalnya APD, jangan-jangan ini dana dari bantuan masyarakat, bukan dana dari pemerintah. Tapi pemerintah misalnya mempertanggungjawabkan ini sebagai dana pemerintah. Nah, ini perlu dikawal. Kemudian dengan realokasi ini jangan menambah honor pegawai, karena sebagai bentuk toleransi, empati kita kepada masyarakat bahwa jangan sampai pegawai malah tambah honornya, sementara masyarakat di tengah masyarakat yang sedang kekurangan. Kemudian BUMN bisa memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting, yang tidak terkait dengan produksi, distribusi. Bahkan misalnya biasanya ada bonus-bonus, maka perlu dikurangi bonus itu karena mereka kerjanya kan tidak optimal tahun ini, sehingga bisa dipangkas untuk penanganan COVID ini. Dan teman-teman silakan melihat bila ada proyek-proyek yang masih berjalan, pembangunan-pembangunan yang masih berjalan, lihat apakah ini pembangunan penting atau tidak. Kalau pembangunan ini tidak penting, maka seharusnya bisa ditunda. Kemudian kita cek jangan-jangan ini dana, ini proyek-proyek titipan dari legislatif atau eksekutif, sehingga perlu pemerintah bisa dilaporkan. Namun ini yang jadi masalah bahwa pemerintah tidak punya mekanisme evaluasi, kemudian masyarakat juga tidak bisa diberi kesempatan untuk melaporkan realokasi ini kegiatannya. Demikian Mbak Rizky, sementara dari saya sebagai pemantik diskusi. Iya, baik, terima kasih kepada Pak Rozikin telah memberikan penjelasan tadi. Karena urgensi waktu, mungkin kita langsung saja buka sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mic-nya, langsung bertanya saja. Silahkan. Bisa Mbak, saya bertanya? Ya, silahkan. Mbak, ini sepertinya tema anggaran jilid 2 yang dari minggu lalu nih. Ya. Oke. Ya, berkelanjutan ya. Ada. Oke. Cuma narasumbernya yang berbeda. Ini saya mau bertanya kepada narasumber. Selama persebaran anggaran ini, pembentukan anggaran ini, yang mau saya tanyakan adalah begini. Ketika virus corona ini udah selesai, udah tidak ada lagi, apakah BPK berwenang untuk mengaudit keuangan tersebut untuk alokasi penanganan COVID-19 ini? Terlepas dari pasal 22, mohon maaf, pasal 27 kalau nggak salah yang ada di Perpu nomor 1 tahun 2020. Berwenangkah BPK untuk mengaudit segala anggaran yang terjadi peruntukan untuk COVID-19 ini? Terima kasih. Baik, dengan siapa tadi? Baik. Saya Yakub Alamsah. Baik. Yeah. Begini Pak, Alamsah ya, bahwa kita lihat dulu apakah Perpu ini masih bertahan lama atau tidak. MK akan menyidangkan ini segera. Kalau Perpu ini batal, maka berlaku peraturan-peraturan lama, termasuk Undang-Undang BPK, termasuk Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, jadi kalau Perpu ini masih tetap berlaku, disahkan oleh DPR dengan cepat,
atau oleh MK ditolak permohonan uji materinya, maka Perpu ini akan berlaku. Di Perpu itu terdapat ketentuan bahwa segala biaya yang terkait untuk penanggulangan COVID ini, segala biaya tadi bukan termasuk kerugian keuangan negara. Artinya, kebijakan-kebijakan ini tidak bisa dikriminalisasi. Namun, kita lihat kebijakannya tidak dikriminalisasi, namun dalam pengambilan kebijakan itu, apakah ada itikad baik? Misalnya, kebijakan misalnya memberikan kredit lunak, tapi kreditnya ternyata disetting sedemikian rupa sehingga kredit ini macet, atau bantuan-bantuan yang tidak ada pertanggungjawabannya. Kemudian kebijakan-kebijakan ini kalau sudah menurut pemerintah, kalau sudah melalui Perpu itu, kalau sudah dengan etikat baik, maka tidak boleh dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Nah, BPK nantinya hanya bisa melihat sisi pidananya, apakah misalnya kegiatan ini ada yang dikorupsi atau enggak. Tapi kalau kebijakannya maka tidak bisa dinilai. Bukan sebagai kebijakannya tidak bisa dinilai. Kemudian perlu dilihat BPK biasanya memeriksa per tahun anggarannya. Jadi misalnya anggaran 2020 ini akan diperiksa di 2021. Nah, maka kalau COVID-nya misalnya selesai akhir tahun misalnya, atau mudah-mudahan secepatnya selesai, maka kalau tahunnya tahun 2020, maka tetap akan diperiksa oleh BPK tahun 2021. Jadi bukan kapan selesainya, kapan selesainya, tapi karena ini acaranya kegiatannya di 2020, maka akan diperiksa di 2021. Meskipun 2021 misalnya sudah tidak ada COVID, akan tetap diperiksa oleh BPK. Demikian dari saya. Kalau belum jelas mungkin bisa ditanyakan lagi. Ya. Baik. Saya sepakat dengan istilah itikat baik ya. Kalau BPK hanya melihat dari sisi pidananya, namun ini yang saya takutkan, saya sebagai masyarakat biasa hanya bisa berbicara seperti ini. Kewenangan untuk kemampuan mengawal itu tidak punya, tidak berhak. Okay. Nah, yang saya takutkan itu akan menjadi dalil utama bagi para aparat petugas dengan dalil itikat baik, sedangkan yang sebenarnya tidak seperti itu. Gitu, Pak. Ya, itu pula yang dikhawatirkan oleh teman-teman aktivis yang melakukan uji materi ke MK. Nah, kalau teman-teman yang kritis mungkin bisa sekalian ikut aja gabung atau membuat permohonan baru ke MK untuk membatalkan peraturan ini. Nah, sekarang sudah tidak zaman misalnya mahasiswa itu demo-demo itu, sekarang sudah ada lebih canggih bahwa mahasiswa demonya melalui pengujian materi ke MK. Jadi meskipun satu orang, tapi kalau dia mengajukan ke MK, maka akan diperiksa oleh MK. Jadi efeknya lebih dahsyat daripada demo-demo di lapangan. Demo ribuan itu belum tentu pemerintah akan peduli. Seperti kemarin undang-undang KPK ternyata tetap disahkan. Nah, kemudian mengenai itikat baik ini benar bahwa agak susah menilainya untuk melihat bahwa ini apakah ada atau tidak ada kerugian. Yang dikhawatirkan misalnya terjadi kepada kasus bailout Century, ada pada kasus BLBI, anggaran pemulihan harusnya berapa triliun bisa di-markup menjadi berkali-kali lipat. Ini yang nah, teman-teman yang kalau mau mengawal bisa melakukan permintaan ke daerah misalnya. Laporan-laporan itu adalah laporan keuangan, karena itu dana rakyat, maka bisa dimintakan ke pemerintah. Kalau pemerintah menolak, maka kita bisa ke Komisi Informasi untuk melakukan sengketa informasi di sana untuk meminta misalnya laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menurut kita rawan diselewengkan.
Oke, baik. Demikian Mbak Izki. Dari Pak Yakub, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya tunda dulu. Mungkin yang lain dulu biar Nanti menghemat ada waktu. Oke, baik. Gimana? Iya. Oke, Mungkin yang lain justisnya silakan. terlalu bosan lihat saya. Silakan yang lain ada pertanyaan? Silakan. Ahmad Yusril Wafi. Atau Brahma Ariana? Oke, sambil menunggu teman-teman, mungkin bisa saya tambahkan bahwa teman-teman silakan bisa melakukan tadi misalnya judicial review, bisa melakukan menulis di media protes-protes mengenai Perpu ini, karena ini bentuk kebebasan berpendapat, silakan ya asal dengan fakta, bukan apa namanya ujaran kebencian, bahwa fakta apa yang teman-teman temukan permasalahannya kemudian ungkapkan di situ di tulisan atau di uji materi, maupun teman-teman bisa datang ke Pemda, ke pemerintah pusat untuk melihat pertanggungjawaban itu. Mungkin kemudian dari silakan. Ya, tadi kan disebutkan bahwa kita bisa meminta informasi data dari pemerintah gitu. Untuk pemerintah daerah sendiri, Pak, apa misalnya nih kita aktivis-aktivis ingin menanyakan anggaran yang sudah difokusin itu seperti apa gitu, itu prosedur untuk memintanya seperti apa, Pak? Jadi setiap pemerintah pusat, pemerintah daerah punya PPID, apa namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi data. Nah, silakan teman-teman datang ke sana, kemudian meminta dengan menyebutkan identitas lengkap, kemudian tujuan. Biasanya sebagian pemerintah akan menolak memberikan karena tidak melihat urgensi memberikan itu ke teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman merasa bahwa itu sangat penting, maka bisa bersengketa ke Komisi Informasi. Artinya jika kita tidak diperbolehkan meminta atau tidak diberikan informasi tersebut, kita tetap seperti apa, Pak? Ya, mereka yang menguasai data ya, kita nggak bisa memaksa mereka. Kita memaksanya dengan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi tadi. Jadi di Komisi Informasi tadi akan dipanggil kedua belah pihak, baik pemohon informasi maupun pihak yang diminta informasi. Pemohon informasi akan diminta alasannya kenapa informasi itu penting. Kemudian pemilik informasi akan ditanya kenapa mereka merahasiakan informasi itu. Nah, nanti akan di sidang di Komisi Informasi. Seringkali pemerintah juga kalah, sehingga diwajibkan untuk menyerahkan informasi itu. Apalagi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi-informasi yang terkait dengan penanganan bencana harus diberikan dengan serta-merta. Jadi artinya harusnya tersedia. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ada daerahnya yang belum memberikan laporan refocusing anggaran mungkin. Karena memang kalau tidak salah 13 April kemarin Kemendagri mempunyai catatan bahwa ada 16 provinsi yang belum melaporkan. Nah, ini yang bahayanya. Jangan-jangan ketika mereka membuat realokasi, sebenarnya kegiatannya sudah nggak ada, kegiatannya sudah dilakukan dengan anggaran lain, tapi tiba mereka seolah-olah melakukan realokasi untuk penanganan COVID itu. Jadi satu kegiatan
dipertanggungjawabkan berkali-kali dalam pos anggaran ini, pos anggaran itu, atau mungkin oleh kementerian lain atau unit pemerintah lain, karena semua ingin menangani COVID ini. Nah, jangan-jangan anggaran yang kita pakai ini pakai anggaran dialokasikan oleh dalam banyak anggaran, namun realisasinya cuma sedikit. Baik. Silahkan. Masih dibuka kesempatan untuk bertanyanya. Mbak, saya mau menambahkan saja ya. Silahkan. Bahwa jadi ini sesinya sharing aja ya. Saya pemantik diskusi aja. Iya, Pak. Mungkin teman-teman pernah tahu tulisan di buku Prof. Bernard bahwa kekuasaan dibatasi dan prosedur ditentukan. Itu dalam hukum pidana ya, dalam hukum acara pidana. Nah, saya mau mengambil kalimat itu, saya mengatakan begini, bahwa apa yang telah termuat di Perpu itu, baik itu petugas yang mengalokasikan anggaran ataupun yang menjalankan anggaran, saya rasa kalaulah dia tidak berdasarkan niat baik atau itikat baik, artinya sisi kemanusiaannya sudah tidak ada lagi, Mbak. Ya. Sudah tidak ada lagi sisi kemanusiaannya. Kemudian memang kondisi sekarang ini banyak beberapa kasus yang tertutup. Banyak kasus-kasus yang tertutup. Contohnya Omnibus Law, masalah cipta kerja. Kemudian ada beberapa kasus korupsi yang tertutup juga. Sehingga orang banyak fokus ke COVID-19 ini. Ini takutnya kasus-kasus besar yang lain itu terabaikan. Kita terlalu fokus di sini. Kemudian ada di ketentuan pasal 26, setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 miliar atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak 300 miliar. Apabila ayat 2-nya pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana Perpu denda. Ya, Pak? Iya, Perpu nomor 1 tahun 2020. Saya ingin tahu pasal 23-nya. Ini di dalam pasal 23 saya agak ada keberatan juga nih. Gimana, Pak? Ayat pasal 23 ayat 1 butir A memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau melakukan penggabungan, peleburan, pengambilan, integrasi dan atau konversi. Coba kita lihat di penjelasannya ya. Pasal 23. Itu terkait perbankan biasanya, Pak. Iya. Nah, penjelasannya nggak ada. Apakah saya yang ngeprint yang salah atau apa ini? Ini yang membuat saya kadang-kadang bingung membaca pasal. Ya, inilah cukup jelas untuk tahu apa cukup jelas tidak tahu. Ini yang kadang-kadang kita membaca pasal pusingnya setengah mati. Ya. Ini pengalaman kemarin misalnya perbankan itu ketika perbankan kolaps, kemudian bank-bank pemerintah digabung menjadi satu bank mandiri waktu itu. Nah, saat ini kewenangan ini diberikan kepada OJK. Nah, untuk mengecek apakah tadi Bapak melihat itikat baik itu bahwa ini harus orang-orang yang melakukan korupsi di tengah bencana ini, maka hukumannya hukuman mati. Namun belum pernah pengadilan memberikan hukuman mati untuk pelaku korupsi. Dulu saat kasus Aceh, aktivis ya, korupsi ya, yang ketahuan atau kalau yang enggak ya, atau kalau pemerintah. Jadi aktivis ketahuan, ya hukumannya hukuman biasa saja. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah seharusnya juga punya
risalah rapat misalnya, atau rekaman mengapa suatu keputusan diambil. Nah, misalnya mengapa suatu bank misalnya terjadi ras, ada pengambilan uang besar-besaran karena krisis misalnya, maka ada bank yang ditutup, kemudian ada bantuan pemerintah untuk menanggulangi ini. Maka harus dicek siapa yang mengusulkan, kemudian apa alasannya, berapa usulan bailout itu, bantuan pemerintah untuk menanggulangi gejolak keuangan. Nah, nanti rekaman ini harus terdata dengan jelas. Nanti termasuk pihak-pihak yang tanda tangan harus jelas. Kemudian bila akan diminta pertanggungjawaban, maka mereka harus bisa bertanggungjawabkan. Namun kalau kebijakannya sudah benar, maka kalau Perpu ini sah, maka ya selesai, nggak bisa di apa namanya pidana lagi mereka. Kecuali tadi misalnya ada kasus korupsinya, bahwa ternyata pembuatan kebijakan ini atas dasar suap oleh pemilik bank misalnya. Nah, suapnya oleh pemilik bank terhadap pejabat pengambil keputusan ini yang nanti dipidana, tetap dipidana. Kemudian ternyata sudah ditetapkan bailout misalnya 100 triliun. Kemudian dari bailout itu ternyata 100 triliunnya tidak didapatkan dengan baik, kemudian hanya dapat misalnya 90 triliun, sementara 10 triliunnya mengalir ke misalnya ke DPR atau ke lembaga-lembaga lain, maka itu yang ada pidananya, tetap ada pidananya. Tapi kebijakan 100 triliunnya tadi tidak bisa dipidana menurut Perpu tadi ya. Tinggal nanti kita lihat Perpu ini apakah bertahan lama atau enggak. Baik, tadi ada pertanyaan dari audiens kita. Saya dapat pesan katanya, Pak, apa sih konsekuensinya untuk daerah yang nggak mau refocusing? Yang alasannya itu bahwa katanya daerahnya nggak terlalu terjangkit corona gitu. Padahal sudah jelas instruksi Presiden menginstruksikan untuk refocusing. Seperti apa itu? Oke. Nah, di instruksi Mendagri akan diatur, sudah diatur akan ada rasionalisasi dana transfer. Jadi untuk diketahui, sebagian besar pemerintah daerah hidupnya ini mengandalkan dana transfer. Nah, apa itu dana transfer? Termasuk misalnya dana alokasi umum, alokasi khusus, kemudian dana bagi hasil. Nah, itu transfer dari pusat ke daerah. Nah, mereka tanpa dana transfer tadi nggak bisa hidup karena pendapatan asli daerahnya kecil. Ada daerah-daerah tertentu yang belanja pegawainya saja lebih besar daripada dari pendapatan asli daerahnya. Nah, jadi belanja pegawai, belanja untuk honor-honor pegawai, kemudian untuk gajinya, kemudian kegiatan-kegiatan pegawai itu lebih besar daripada pendapatan asli daerahnya. Kalau dana transfernya di stop oleh pemerintah atau dikurangi, nah habislah mereka. Namun di situ tidak ada ketegasan berapa realokasi minimal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian tenggat waktu ini sudah terlewati namun tidak ada sanksi yang tegas, maka khawatir akan ditiru oleh pemerintah-pemerintah daerah lain. Karena mereka saja tidak melakukan, maka kita juga harus melakukan. Kemudian bahwa daerah itu tidak terdampak. Nah, perlu diketahui bahwa bisa jadi daerah itu tidak terdampak, namun daerah lain sedang membutuhkan dana. Kalau pemerintah daerah itu bisa menghemat, memangkas anggaran-anggaran yang tidak perlu, yang tidak mendesak, maka sebenarnya mereka bisa menyelamatkan penduduk di daerah lain. Jangan membayang atau mereka bisa menyiapkan dana-dana itu untuk penanggulangan di daerah itu. Saya tadinya di Tiongkok itu, saya di Hangzhou. Hangzhou itu 8 jam perjalanan naik tol dari kota Wuhan yang pusat pandemik. Saya tidak membayangkan bahwa Hangzhou akan bermasalah. Ternyata masalah. Bukan cuma Hangzhou, ternyata sudah menyebar ke seluruh dunia virus tadi. Jadi daerah-daerah yang kelihatannya tidak terdampak ini juga perlu siap-siap juga. Jangankan dari satu daerah ke daerah lain. Saya tadi bilang bahwa dari
Wuhan ke sini aja sudah berkilo-kilometer, nyampe virusnya. Nah, pemerintah daerah harusnya siap. Kalaupun mereka tidak mau menganggarkan untuk mereka sendiri, ya pangkas saja. Nanti anggaran itu akan diserahkan ke pusat, kemudian pusat nanti akan bisa mengalokasikan untuk daerah lain. Oke, baik. Boleh menambahkan, Mbak? Saya? Boleh, silakan. Baik, jadi berdasarkan Perpu, saya bukan orang hukum ya, saya tidak komunikasi hukumnya, cuma secara ekonomi ya, berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 baik. Itu untuk realokasi dan refocusing dalam sini penambahan anggaran untuk anggaran belanja dan pembiayaan penanganan COVID itu dianggarkan sebesar 405,1 triliun. Ini berdasarkan Perpu ya, yang Perpu nomor 1 tadi. Nah, dari 400 suaranya kurang jelas, kurang jelas. Udah jelas belum? Baru jelas. Oke. Jadi dari 405,1 triliun yang dianggarkan untuk COVID tadi, dari penambahan anggaran biaya berdasarkan Perpu nomor 1 tadi itu dialokasikan untuk 4 hal utama. Yaitu untuk kesehatan sebesar 75 triliun, 110 triliun untuk tambahan jaring pengamanan sosial, kemudian 70,1 triliun itu untuk dukungan industri, dan 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi. Jadi di sini bukan berarti suatu daerah dia tidak mau gitu. Pasti semua daerah terdampak virus COVID. Minimal orang-orang kan dipaksa kan untuk PSBB di dalam rumah sendiri sampai akhirnya ya PSBB. Sampai akhirnya mereka nggak bisa mencari nafkah gitu kan. Nah, minimal itu kan dampaknya adalah terjadi penurunan daya beli. Berarti mereka di situ terganggu kan secara ekonomi akhirnya. Nah, alokasi sebesar satunya 150 tadi itu adalah untuk program pemulihan ekonominya. Nah, jadi kalau misalnya gimana kalau daerah yang nggak mau gitu, ya daerah sendiri yang rugi gitu. Terus di situ udah dialokasikan untuk salah satunya tadi program pemulihan ekonomi gitu kan ya, untuk membantu warganya, untuk misalkan pemberian BLT gitu untuk meningkatkan daya belinya. Nah, jadi kalau misalkan mungkin hukumannya nanti bukan berupa hukum harus seperti apa ya, mungkin hukumannya ya mereka kalau tidak melakukan realokasi dan refocusing ini ya mereka akan rugi sendiri gitu, karena mau nggak mau setiap daerah pasti akan terdampak dari COVID ini. Jadi isi realokasi dan refocusing ini penjabarannya nggak hanya harus bagaimana menangani virusnya gitu, bagaimana kita menambah fasilitas kesehatan. Baik Ibu. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit, Mbak Izky. Dan kata Ibu Pak, mungkin tadi, bisa dipersingkat penambahannya karena waktu kita udah mepet. Silahkan Pak. Oke. Jadi benar yang Ibu tadi bilang bahwa ya. Nisa yang kita waktu mau pindah bareng. Oke. Ya. Makasih Baik, Ibu Nisa. Jadi kalau pemerintah daerah tidak menganggarkan, maka anggaran itu tidak akan terserap. Nanti akan ada sisa anggaran. Nah, sisa anggaran lebih ini nanti akan diambil oleh pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat akan dipakai untuk dana penanggulangan COVID. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah ini nanti tidak siap seperti tadi kata Mbak Nisa. Nah, kemudian perlu diperhatikan alasan mengapa mereka tidak merealokasi. Jangan-jangan mereka mengkeep proyek-proyek yang sudah disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif. Yang proyek-proyek itu bisa jadi proyek titipan, maka kita harus waspadai itu, Mbak Izky. Baik Pak, mungkin Pak Rozikin bisa menambahkan untuk closing statement-nya. Silakan. 3 menit saja, baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Bagi saya kebijakan pemerintah realokasi dan refocusing ini penting, maka harus kita kawal bersama. Kemudian kepada pemerintah daerah, jangan hianati amanat rakyat yang sudah memberikan kepercayaan melakukan realokasi ini, refocusing, karena tanggung jawaban itu akan diminta baik sekarang maupun
di masa mendatang, di akhirat nanti. Terima kasih. Oke, baik. Baik, Mbak. Mungkin Sedikit menambahkan nih, Mbak. ya, silakan. Bahwa kita mampu kembali menghidupkan ekonomi yang mati. Tapi kita tidak mampu menghidupkan manusia yang mati. Kata Akufo-Addo, Presiden Afrika. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruhnya. Yang mau bertanya, silahkan dikontak lagi admin dari Justice Indonesia, atau tadi saya sudah menyebutkan nomor telepon dari Pak Rozikin. Bisa langsung chat ya yang masih ingin bertanya banyak, karena sekarang urgensi waktu kita sudah mau selesai. Dan jangan lupa untuk terus ikutin Justice Indonesia, webnya di justiciaindonesia.com. Untuk sosial medianya ada Instagram, Facebook, juga Twitter. Silakan diikuti karena di sana banyak informasi-informasi terkhusus informasi hukum. Terima kasih untuk seluruhnya audiensi yang telah bergabung. Terima kasih Mbak Iski dan teman-teman. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih seluruhnya. Selamat sore, saya Iski dari Justice Indonesia. Sore. Sore Mbak Iski. Sore.